Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrina, saya kelas 2B Pendidikan Kimia. NIM-nya 11910722909. Di sini Safrina akan melakukan dua percobaan atau dua praktikum. Yang pertama, menentukan pengaruh laju reaksi. Baik, di sini saya akan melakukan percobaan praktikum tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Di sini saya menggunakan cuka. Oke, dan saya menggunakan 3 gelas. Nah, di sini ada gelas yang pertama, cuka tidak diencerkan, berarti cuka pekat yang tidak pakai dengan air. Nah, yang gelas kedua ada cuka yang diencerkan 2:1, berarti cukanya lebih banyak, airnya 1 saja, 1. Jadi 2:1. Oke, di gelas ketiga ada cuka yang diencerkan 1:2. Terbalik, cukanya 1, kita menggunakan airnya 2, jadi lebih banyak airnya. Oke, di sini untuk penggunaan air. Oke. Nah, di sini saya menggunakan cangkang telurnya untuk melihat laju reaksi tersebut. Ada 3 karena kita menggunakan 3 gelas. Oke, setelah dari bahan-bahan dan alat disiapkan, di sini saya akan memulaikan praktikum. Di sini kan ada cuka yang tidak diencerkan, berarti kita tuang. Cuka murni berarti tidak ada tambahan air. Oke, di sini cuka diencerkan 2:1, berarti cukanya lebih banyak 2 karena kita nak tambah air, Bu. Nah, di sini ada cuka diencerkan 1:2, berarti cukanya 1, airnya yang banyak. Oke, udah selesai kita tuangkan, Bu, airnya, karena ingat diencerkan, bukan tidak diencerkan. Oke, kita tuang satu aja, yang banyak. Oke, nah di sini airnya banyak, Bu, berarti dari seimbang sama yang sebelah. Oke, sudah sama kan, Bu? Udah kita buat yang tidak diencerkan sama yang diencerkan, berarti kita tinggal memasukkan cangkang telur ini di 3 gelas. Di sini cangkang telurnya saya akan masukkan ke dalam cuka yang tidak diencerkan. Apa yang terjadi dan berapa waktu yang diperlukan agar si cangkang telur ini tenggelam ke dalam bawah. Oke, saya masukkan. Saya hitung dengan stopwatchnya. Di sini dilihat cangkang sudah saya masukkan, stopwatch pun sudah saya hidupkan. Kita tunggu berapa waktu yang diperlukan agar cangkang telur yang memiliki kalsium akan berubah menjadi garam yang disebabkan oleh cuka. Oke. Pada gelas pertama sudah, yaitu cuka yang tidak dilarutkan, sudah saya masukkan ke dalam wadah pertama ini. Nah, yang kedua saya menggunakan cuka yang dilarutkan 2:1. Saya akan memasukkan cangkang telur ini yang sudah saya hidupkan stopwatchnya. Saya celupkan. Kita lihat pula hasil kembali. Kalau ada buih, berarti cangkang telur sudah menghasilkan garam yang disebabkan oleh cuka yang kita pakai. Oke, yang gelas ketiga itu cuka yang diencerkan 1:2. Nah, saya akan masukkan cangkang telur dan kita lihat sama-sama berapa waktu yang diperlukan agar cangkang telur mengendap ke bawah. Oke, kita sudah melihat cuka yang diencerkan 1:2 ini sudah banyak buih-buih yang dihasilkan oleh cuka. Nah, sama perbandingannya sudah kita lihat, buih-buihnya sudah terbentuk, yaitu terbentuknya garam yang dihasilkan oleh cuka tadi. Nah, kalau yang ini juga 2:1, cangkang telurnya pun sudah mulai turun.
buih-buih pun sudah terlihat, dan ini cangkang telurnya sudah melunak, rapuh, dan yang ini sudah terlihat perbedaannya, lebih cepat turunnya. Ini cuka yang asli, dan ini pun cangkang telurnya lebih lembut dibandingkan cuka-cuka yang 1:2, 2:1. Waktu yang kami gunakan selama menunggu 3 wadah ini yaitu selama 4 jam 53, masih berjalan lagi waktunya. Yang kedua, pratikum koloid larutan gula, susu sama tanah. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pratikum tentang koloid larutan gula, tanah, susu. Di sini gulanya kita pakai gula kasar. Nah, tanah hitam supaya kita tahu larutannya apa yang terjadi, dan susu bubuk, bukan susu cair. Nah, kenapa saya menggunakan susu bubuk? Supaya kita melarutkan ke dalam air apa yang terjadi. Nah, di sini juga menggunakan gelas 3. Nah, ada berisi air setengah saja. Nah, oke. Di sini saya menggunakan corong. Sebenarnya kita menggunakan corong kaca kalau di laboratorium. Karena kita melakukan praktikum ini di rumah, kita menggunakan corong seadanya. Saya menggunakan corong bensin yang agak mirip dengan corong kaca, walaupun tidak bening. Oke, di sini saya menggunakan kertas saring dan sendok untuk aduk maupun menuangkan bahan-bahan tersebut dalam gelas ini. Kita ambil dulu sendok atau sudu. Oke, gula 1 sendok saja, jangan berlebihan, karena yang berlebihan tidak baik. Oke, 1 sendok kita tuangkan. Kita aduk apa yang terjadi pada air tersebut, apakah dia larut atau tidak larut. Setelah gula terlarut dalam air, kita lihat di sini pada gula ini dia jernih, stabil, tidak ada endapan. Nah, terus Safrina menggunakan gelas 1 lagi supaya kita lihat, kita saring pakai kertas saring yang kita sediakan sama corong bensin yang kita sediakan. Nah, ini biar kita tahu apa yang terjadi ketika air ini kita pindahkan melalui kertas saring. Oke, Safrina ini ya Bu, kertas saring. Nah, di sini saya akan merapikan kertas saringnya. Oke, lalu ini saya akan tuangkan ke dalam gelas yang baru yang disediakan. Saya secara perlahan agar terlihat hasil yang terjadi. Oke, cukup. Oke, kita lihat pada kertas saring. Pada kertas saring tidak terjadi pengendapan. Larutan gula ini Safrina tes apakah dia termasuk sifat larutan atau koloid. Nah, Safrina menggunakan lampu atau bisa dibilang flash ataupun senter. Oke, di sini Safrina coba. Di sini apakah lampu atau senter atau flash ini menembus larutan
ke buku ini, bukan ke dalam buku, maaf, ke cover buku ini. Nah, kita lihat dia menembus, berarti larutan gula ini bersifat larutan. Oke. Percobaan kedua atau praktikum yang kedua, Safrina menggunakan susu bubuk. Oke, di sini sama 1 sendok yang Safrina gunakan, 1 sendok, dan Safrina masukkan ke dalam gelas yang sudah diisi air. Apakah yang terjadi pada susu ini? Apakah larut atau mengendap? Safrina coba aduk. Oke. Pada percobaan kedua, susu bubuk terjadi larutan, yaitu keruh, relatif stabil, dan tidak ada endapan. Selanjutnya kita sediakan kertas saring dan corong bensin. Oke, di sini kita sediakan gelas kosong untuk melihat apa yang terjadi pada kertas saring. Apakah ada endapan? Yang saya bilang kan dia tidak memiliki endapan. Mari kita coba. Larutan susu kita tuangkan ke kertas saring. Kita lihat apa yang terjadi pada kertas saring. Lihat, kita tunggu sampai susu turun ke bawah gelas baru. Oke, cukup. Kita lihat kertas saringnya tidak ada endapan yang terjadi di dalam kertas saring. Larutan susu ini kita lihat apakah cahaya HP ini atau senter atau flash ini bisa diteruskan atau dibiaskan. Kita lihat hasilnya tidak, karena cahaya senter dibiaskan ke seluruh arah, tidak bisa diteruskan ke cover buku ini. Jadi intinya larutan susu ini disebut sifat koloid. Ketiga yaitu saya menggunakan tanah. Kita lihat, kita masukkan tanah ini, apakah terjadi pada larutan air. Aduk dulu. Saya masukkan. Masukkan lagi. Oke, saya aduk biar tahu apa yang terjadi pada air yang jernih. Oke, sudah lama saya mengaduknya. Kita lihat dari air jernih berubah menjadi keruh dan tidak stabil, dan kita lihat sudah lama saya mengaduknya masih ada endapan di dalam air yang saya isi tanah. Oke, saya mengaduk larutan ini, kita tuangkan larutan ini ke dalam kertas saring. Kita lihat apa yang terjadi pada kertas saring dan air yang sudah kita saring dengan kertas saring tersebut. Lihat ya, dengan perlahan. Aduk dulu lagi Bu, soalnya endapannya sudah turun ke bawah. Udah gelap lagi warnanya. Dengan perlahan kita lihat
Kita lakukan tuangan ini secara perlahan sambil kita dapat hasilnya. Setelah larutan ini saya tuang ke kertas saring, kita lihat banyak endapan yang ada di dalam kertas saring ini, dan kita lihat hasil airnya berubah menjadi jernih, yang darinya warnanya keruh menjadi jernih. Apakah dia termasuk sifat larutan, koloid, atau suspensi? Kita gunakan cahaya senter. Cahaya senter tidak bisa ditembus dari larutan kopi ini, tidak tertembus ke dalam cover buku ini yang saya gunakan, malah dibiaskan ke sisi segala arah. Dapat disimpulkan bahwa larutan tanah ini termasuk suspensif. Kesimpulan pada percobaan yang kedua yaitu praktikum koloid larutan gula, susu, dan tanah. Oke, di sini Safrina bisa dapat simpulkan kalau gula termasuk dalam larutan, karena dalam percobaan Safrina melihat gula ini dapat dibiaskan cahayanya. Nah, sedangkan susu dibiaskan, cahayanya dibiaskan. Nah, itu disifat koloid. Nah, kalau misalnya tanah, Safrina bisa menyampaikan itu suspensif. Oke, makasih.